Shalom, puji Tuhan ya. Tema kita pada siang hari ini adalah, ya saudara, kita fokus kepada firman Tuhan, kepada Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15. Bagian ini memang sudah saya sampaikan minggu pagi yang lalu, tapi saya mencoba untuk menggali, ya sesuai dengan tema kita, andalkan Tuhan. Nah saudara, kita coba menaruh sejenak perhatian kita. Ada banyak ayat-ayat yang saya gunakan tapi tidak saya bacakan untuk membawa kita kepada pemahaman sehingga kita punya fokus kepada Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 15. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema ini tema yang menarik untuk kita pikirkan bersama. Memang dalam ibadah sepanjang hari ini dengan subtema yang berbeda, tapi tekanan adalah tentang keyakinan, tentang iman. Ya kalau tadi pagi saya menyampaikan pesan dari pengalaman Raja Daud dalam Mazmur 56. Nah siang ini pengalaman dari Nabi Musa, sore nanti pengalaman Gideon ketika dipanggil Tuhan. Nah saudara yang saya kasih, kita akui dengan jujur bahwa hidup ini memang tidak selancar apa yang kita pikirkan, yang kita duga. Hidup tidak lepas dari persoalan, pergumulan. Saudara, masing-masing kita punya kesulitan, ya, punya persoalan. Entah dalam studi saudara, dalam pekerjaan, dalam hubungan keluarga, keuangan, seringkali kita diperhadapkan seperti itu. Tetapi satu hal sebagai orang-orang percaya, kita perlu belajar menempatkan Tuhan itu pada tempat yang benar. Ya saudaraku, sebagai penolong. Nah saudara, karena itu tema kita adalah andalkan Tuhan. Pertanyaannya adalah ketika masalah itu datang, persoalan menghimpit, menekan saudara. Siapa yang saudara andalkan? Jujur, kerap kali masalah yang kita hadapi itu justru apa saudaraku? Justru yang menjadi fokus kita adalah masalahnya, bukan Tuhan. Kita tahu dalam pemahaman pengetahuan kita Tuhan itu yang kita andalkan. Tetapi jujur ketika ada masalah yang kita pikirkan, yang kita rasakan adalah masalahnya. Ketika sakit, masalahnya. Saudara yang saya kasih, kita bisa andalkan Tuhan ketika kita menyerahkan setiap masalah kita. Kita doakan, serahkan. Tapi masalahnya kita sudah berdoa. Kita sudah menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Tapi kenapa Tuhan tidak menjawab? Dan ini seringkali bikin kita bingung ya. Ya saudaraku, bikin kita bingung. Di Alkitab pun ada nabi yang bingung, Nabi Habakuk. Dia juga bingung. Kenapa kok bangsa kami, bangsa pilihan Allah kok dijajah? Kenapa kami dibiarkan seperti ini? Dan seringkali kita dibingungkan. Sudah berdoa katanya percaya, katanya menyerahkan, katanya berdoa, katanya mempercayakan apapun masalah kita. Tapi kenapa tidak dijawab? Saudara, kita melihat secara historis, kita melihat. Bagaimana kalau kita menelusuri kitab Keluaran. Ketika kita membaca kitab Keluaran dari pasal 1. Ya saudaraku, kita melihat bagaimana janji Tuhan kepada Nabi Ibrahim atau Abraham. Di mana Allah berbicara kepada Abraham di saat dia belum punya anak. Tapi Allah menjanjikan janji keturunan. Jadi perjanjian Allah untuk memberikan anak. Jadi anak perjanjian dalam Kejadian 15 ayat yang kelima dan Kejadian 22 ayat 17. Seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di laut. Begitu banyak. Tapi waktu itu Abraham belum punya anak. Bahkan dia mulai meragukan apa yang Allah janjikan. Tapi sungguh luar biasa. Dalam Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 7. Tuhan memberkati bangsa Israel. Diawali ketika Yusuf ya ada di Mesir. Yusuf dipercayakan menjadi wakil dari Firaun, dengan kata lain sebagai perdana menteri kerajaan Mesir.
terjadi paceklik, terjadi krisis kelaparan di tanah Kanaan. Sehingga Yusuf memboyong segenap keluarga besar. Dan mereka ditempatkan, diizinkan oleh Raja Firaun di Goisen. Dan 70 orang, mulai dari 70 orang. Dan kurang lebih 400 tahun kemudian terjadi perkembangan yang luar biasa. Ya, di mana pertumbuhan, ya kelahiran, sehingga begitu banyaknya Tuhan tambahkan. Nah lalu kita melihat dalam Keluaran pasal 1 ayat 8-14. Dengan melihat kondisi, karena waktu itu Yusuf sudah tidak ada pengaruhnya, Yusuf sudah mati. Dan Raja Firaun waktu Yusuf pun sudah tidak, sudah terjadi pergantian suksesi kepemimpinan berkali-kali. Lalu Raja Firaun berpikir kalau seperti gini sangat berbahaya bagi kami orang-orang Mesir. Lalu diupayakan supaya bagaimana menekan pertumbuhan kelahiran dari orang-orang Israel, disuruh kerja paksa, diperbudak supaya mereka disiksa dan mereka mati. Tapi tetap terus bertumbuh sehingga Raja Firaun mengeluarkan dekret, sebuah keputusan. Setiap dalam pasal 1 dapat ayat 8-22, setiap anak-anak Ibrani yang laki-laki lahir dibunuh. Diperintahkan kepada bidan-bidan, karena waktu itu belum ada rumah sakit bersalin, bidan-bidan yang membantu proses kelahiran untuk membunuh anak laki-laki, anak perempuan dibiarkan hidup. Sungguh ajaib kita melihat pemeliharaan Tuhan. Ya, lahirlah seorang anak yang cakep dari keluarga Lewi, yaitu Musa atau Moses. Dalam Keluaran 2 ayat 1-3 kita melihat upaya Raja Firaun untuk menghabisi orang Israel di Mesir tidak dapat digagalkan. Karena Allah yang punya rencana bagi bangsa Israel. Saudaraku, lahirlah Musa dari pasangan suku Lewi. Suku Lewi adalah suku yang melayani Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, lalu dalam Keluaran 2 ayat 5-9, saudaraku, karena ada keputusan kan anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Tapi melihat Musa dari wajahnya, wah nggak bisa. Ya, lalu ada upaya bagaimana menyelamatkan Musa. Lalu mengambil daun pandan. Sebenarnya itu daun pandan itu daun yang ada khusus di sepanjang Nil. Dan daun itu adalah daun yang tidak bocor. Yaitu daun papirus. Daun papirus hanya ada di Mesir paling banyak. Sepanjang sungai Nil saya lihat. Dan kalau saya membawa grup ke Mesir, selalu kami mampir ke toko papirus. Ya, nah saudara, daun itu dipakai, daun papirus yang disebut daun pandan ini. Masukkan lalu kakak, yaitu Miriam, kakak dari Musa, terus mengikuti sungai Nil. Lalu ketika putri Firaun lagi mandi dengan dayang-dayangnya situ, lihat ada bayi, wow. Senang sekali ketemu anak, lalu kakak Miriam ikut berpartisipasi, lalu ada ringkas ceritanya ya. Dia siap memfasilitasi untuk supaya membesarkan anak ini sampai selesai masa penyusuannya gitu. Dipanggillah ibunya, jadi nggak kehilangan, itu keajaiban. Ya, saudara yang saya kasih, jadi kita melihat. Kemudian Musa diangkat sebagai anak, tinggal di istana, tentu disekolahkan. Selama 40 tahun dia ada di istana Mesir. Dia dididik secara militer, tapi Musa tergelitik. Karena memang sejak dipelihara oleh ibunya, sudah ditanamkan semangat Ibraninya. Dia tahu hakikat keberadaannya dia sebagai orang Ibrani, seorang Yahudi. Ya saudara, lalu ketika melihat orang Mesir memperlakukan orang Ibrani, dia tidak tahan. Semangat patriotnya bertumbuh, dia bunuh orang Mesir itu. Setelah dia bunuh,
dia pendem, dia kuburin. Berapa hari kemudian dia orang Ibrani berantam. Dia ambil alih, diancam. Kamu jangan macam-macam, kamu kemarin membunuh orang Mesir. Musa menjadi takut, berarti apa yang aku lakukan terhadap orang Mesir sudah diketahui. Bahkan Raja Fir'aun mengetahui. Sehingga Raja berikhtiar menangkap Musa dan ingin membunuh. Musa berlari. Ya, dalam Keluaran pasal 2 ya ayat 11 sampai ayat 22 kita melihat Musa lari dan dia ada di Midian. Di Midian, di padang gurun Midian. Dia bertemu dengan gadis-gadis yang sedang mengambil air dan diganggu oleh gembala-gembala tidak benar. Musa membela, menolong, bahkan membantu menimba air. Jadi lihat ya, perjodohan itu enggak langsung ya dari mata turun ke hati, ada proses juga. Musa menunjukkan sikap kedewasaan. Lihat wanita mau diperlakukan tidak baik, dia lindungi. Bahkan dia bantu mengambil air. Lalu Sipora ini pulang ke rumah dengan saudara-saudaranya, menceritakan kami ketemu dengan orang Mesir. Bla 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 begini. Kenapa enggak dipanggil aja? Diajak ke sana. Dipanggil Musa, disambut, bahkan Musa terus menikah dengan Imam, anaknya Imam Yitro. Nah itu sedikit pengalamannya saudaraku. Lalu kita melihat dalam ayat 23, mari kita baca sama-sama. Keluaran 2 ayat 23, 2, 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Musa ada di Midian 40 tahun, berarti 2/3 hidupnya sudah dihabisin. Karena kita tahu umurnya 120 tahun. 2/3 hidupnya, ya artinya dari Mesir sampai ke Midian, sampai usia 80 tahun. Itu kondisi. Orang Israel sudah tidak tahan. Memang terjadi suksesi kepemimpinan diganti oleh Fir'aun yang lain. Tetap semangat untuk menekan orang Israel begitu kuat. Sehingga orang Israel yang menjadi umat pilihan Allah ini berdoa kepada Allah. Mereka mengeluh oleh karena perbudakan. Karena itu mereka berseru-seru kepada Allah. Dan kita dengar sini. Ya teriakan seruan mereka kepada Allah untuk minta tolong didengar oleh Allah. Kita sampai di sini dulu. Jadi sampai ayat 23 dulu. Jadi dulu Israel ada di Mesir karena penyertaan, providensia, pemeliharaan Allah lewat Yusuf. Tetapi setelah Yusuf nggak ada, situasi menjadi berubah. Mereka ditindas, mereka dijadikan budak. Tapi dengarkan, mereka berdoa. Saya tidak bisa bayangkan, saya jelaskan dalam minggu yang lalu, dari generasi ke generasi, ya berganti tetap perbudakan jalan. Sampai 6-7 generasi. Tetap mereka menjadi budak, mereka berseru. Mereka menyampaikan keluhan mereka. Dan Allah meresponi. Allah meresponi, menanggapi. Dan Allah bertindak. Memanggil Musa yang sudah tidak lagi memikirkan tentang Mesir. Dia sudah asik menikmati hidup sebagai seorang gembala. Ya, dalam kondisi zona nyaman, dia sudah punya anak 2, Gersom dengan Eliezer. Dia menikmati hidup yang nyaman di padang gurun Midian sebagai gembala. Tuhan panggil Musa. Bagaimana? Kita melihat. Saya tidak baca ayat ini, menolong saudara untuk memahami konteks apa yang saya sampaikan. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 4 sampai 5. Ya, di semak belukar itu muncullah api. Nalar Musa yang pandai itu berpikir. Dia lihat api itu menyala. Ya, tapi kok tidak menghanguskan, tidak membakar, cuma menyala. Nah, ketika dia mau bergerak mendekati, tanggalkan kasutmu.
Di sini kita melihat yang pertama Allah menyatakan kekudusannya kepada Musa. Musa dibawa ke dalam hadirat Allah yang kudus. Supaya Musa sadar Allah memanggil dia Allah yang kudus. Sehingga dia betul-betul menempatkan Allah sebagai pribadi yang kudus. Ingat kata kudus, dipisahkan, diistimewakan. Berbeda dari yang lain. Lalu yang kedua, Keluaran pasal 3 ayat 6. Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah nenek moyang Musa. Abraham, Ishak, Yakub. Allah memperkenalkan dirinya. Jadi Allah yang kudus. Ya. Yang kedua Allah nenek moyangnya Musa. Yang ketiga dalam ayat 7 sampai 9. Dia adalah Allah yang mendengar. Dia adalah Allah yang peduli penderitaan umatnya. Dia peduli karena ada janji perjanjian. Tanah perjanjian yang permeh, yaitu tanah Kanaan, yang pernah disampaikan kepada Abraham, nenek moyangnya Musa dalam Kejadian pasal 15. Nah, kita melihat di sini. Mulai rencana Allah semakin nampak. Berjalan terus. Tapi bagaimana respon Musa? Ini yang menarik. Musa tidak percaya diri. Musa menolak panggilan Allah. Sering kita seperti itu ya. Ada panggilan yang kuat untuk melayani. Oh, bukan aku. Musa pun demikian. Jadi Allah memanggil Musa agar Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Dalam pikirannya dia enggak mungkinlah aku sudah ditolak oleh orang Ibrani sendiri juga. Dan dia punya bayangan juga, aku pernah membunuh orang Mesir. Dan aku selama 40 tahun di padang Midian sebagai buronan dari Raja Firaun. Enggak, janganlah aku. Jangan. Musa menolak. Saudara, kita belajar hari ini ada dua hal yang menarik. Ketika kita belajar mengandalkan Tuhan. Yang pertama, apa yang Musa lakukan? Ini prinsip yang pertama, kenapa kita bisa mengandalkan Tuhan. Karena Allah senantiasa hadir dalam kehidupan umatnya. Jadi keyakinan ini akan menolong kita untuk tetap mengandalkan Tuhan kalau kita sadar bahwa Dia selalu ada dan hadir. Kita lihat dalam ayat 13, sama-sama kita bacakan. 2, 3. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Jadi Musa mulai masuk ke dalam. Kalau teman-teman Israel mempertanyakan itu, bagaimana tentang namanya? Ya, minggu yang lalu saya lebih dalam eksegesi ini, tapi saya batasi waktunya. Jadi ini kaitan dengan hakikat Allah. Apa yang kujawab? Musa bertanya, dengan kata lain, siapakah namamu? Jadi Musa memerlukan ketegasan bahwa otoritas Allah lah yang menjadi sumbernya. Enggak salah. Musa enggak berani ngambil resiko karena ada konsekuensi. Meninggalkan tanah Midian, ya ada istri, ada anak sudah dalam zona nyamannya, dan ada resiko dia bisa dibunuh oleh Firaun. Dan resiko juga ditolak oleh bangsanya sendiri. Sehingga dia minta ya ketegasan dari Allah. Nah saudara, kita baca Keluaran pasal 3 ayat 14 sampai 15. Keluaran pasal 3 14 sampai 15, di sini sudah ayatnya. Sama-sama kita bacakan. 2, 3. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan pada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, itulah sebutanku turun-temurun. Amin.
Nah ayat ini menjadi pusat perhatian kita. Siapa namamu? Tuhan katakan, aku adalah aku. Ini sesuatu yang menarik kita lihat. Jadi Musa bertanya tentang hakikat Allah yang memanggil dia. Ada 3 jawaban yang Tuhan berikan kepada Musa. Ayat 14 tadi, aku adalah aku. YHWH tanpa vokal. YHWH kalau dibaca Yahweh. Kalau dibaca secara utuh Ehye, Ezer, Ehye. Aku adalah aku. Yang kedua, ayat 14 juga. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Jadi Allah menyampaikan kepada Musa. Jadi Musa harus menjawab kepada mereka. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Jadi Musa ngomong kepada orang Israel. Inilah Tuhan, akulah aku yang sudah mengutus aku kepadamu. Dalam ayat 14. Lalu ayat 15. Ini jawaban ketiga. Beginilah kau katakan pada orang Israel. Ya Tuhan yaitu Yahweh. Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Jadi Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub yang mengutus aku. Jadi Allahmu dan Allahku yang mengutus aku. Karena aku pun keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah saudaraku yang saya kasih, kita coba lihat sekarang. Aku adalah aku. Saudara, dalam teks bahasa Ibrani, tulisannya agak angel ya. Ini pasti Intan lebih pintar. Ya, ya ini tulisannya, bacanya itu apa? Dari belakang ya. Kayak bahasa Arab, dari belakang mundur ya. Ehye, Eser, Ehye. Ini merujuk kepada nama Yahweh. Ya, Yahweh. Ya, dikenal dengan sebutan, nah ini istilahnya tetragrammaton. Tetragrammaton. Jadi 4 huruf nama Allah. YHWH. Ada 6.800 kali disebut dalam perjanjian lama. Dan diterjemahkan dengan huruf kapital. Besar, huruf besar Tuhan. Mengapa ada kelompok tertentu menerjemahkan dengan Yahweh. Nah saudara, kita tahu dalam perjanjian lama, dalam era Tuhan Yesus waktu itu, saudara, bahwa pengaruh Romawi dan Yunani yang begitu kuat. Sehingga bahasa yang dipakai pada waktu itu juga Romawi, sehingga Alkitab perjanjian lama, belum ada perjanjian baru. Jadi dari Kejadian sampai Maliaki diterjemahkan ke dalam bahasa Greka atau Yunani yang disebut dengan Septuaginta, LXX, ya Septuaginta. Ini ungkapan Ibrani, Ehye, Eser Ehye diterjemahkan ego, emi, hoon. Bukan oon ya. Ego, emi, oon. Hoon. Ya, hoon. Ada banyak kita ketemu kata ego, emi. Misalnya ketika Yesus memperkenalkan diri, menyatakan dirinya dalam Yohanes pasal 8, 58. Ego, emi, aku adalah. Bahkan ada 7 kali Yesus berkata menyatakan diri, aku adalah. Pintu, gembala, ya, dan seterusnya. Jadi saudara yang saya kasih sesuatu yang menarik. Jadi Allah sendiri yang menyatakan nama dirinya. Aku adalah aku. Nah menyatakan diri, nama itu menjelaskan berkaitan erat dengan hidup dan iman kita. Jadi dengan dia menyatakan diri Ehye, Eser Ehye, ego, emi, hoon, sehingga kita bisa mengenal siapa dia. Sehingga kita betul-betul mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah dari jawaban ini saudara, kita mendapati bahwa nama diri Tuhan yaitu Yahweh dapat saling ganti dengan aku adalah, ego, emi. Artinya I am, aku adalah. Jadi memang kedua kata Yahweh atau Tuhan dan aku adalah I am
dibentuk dari kata Ibrani yang sama, dari kata kerja haya. Jangan haya ya, haya. Karena orang Chinese kalau nggak ketemu haya, ya. Haya, to be. Ini katanya being, keberadaan hakikat yang berarti ada. Jadi ada. Jadi pahami ini, jadi aku adalah Yahweh dengan aku adalah dari kata kerja yang sama. Aku adalah aku. Ini lebih tepat diterjemahkan. Sesungguhnya aku adalah Dia yang ada, benar-benar hadir. Jadi ketika Musa mempertanyakan siapa namamu, kalau aku ditanya. Nah Tuhan menjelaskan kepada Musa, Musa, aku itu sesungguhnya yang selalu ada, yang selalu hadir menyertai umatnya. Luar biasa ya. Bahkan berapa penterjemahan katakan, aku yang ada, yang aktif dan hidup bersama-sama dengan engkau. Wow. Saya ketika menggali ini, ketika saya kuliah di STBI waktu itu, saya coba meneliti dalam teks Ibraninya, sampai hari ini saya disegarkan dengan itu. Sesungguhnya aku adalah Dia yang ada, yang hadir dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Dan muncul pertanyaan kan, kalau memang Tuhan itu hadir dan tidak pernah meninggalkan, kenapa kami dibiarkan 400 tahun menderita terus? Mungkin hari ini saudara juga mempertanyakan, Tuhan kalau memang engkau ada dan hadir, kenapa engkau tidak pernah menjawab doaku? Saudara, dalam Matius 1:23, di tengah-tengah kegelisahan manusia, ingat antara kitab Maliaki dengan Injil Matius ada jeda waktu yang panjang. Memang dari Katolik muncullah kitab Apokripa. Ya. Saudara, tapi bagi Kristen hanya 66 kitab yang utama. Apokripa itu tetap dibutuhkan saya ketika meneliti, mengerjakan tugas-tugas tentang kehidupan akhir PL itu. Saya menggunakan apokripa. Jadi jangan berkata apokripa tidak dibutuhkan. Dibutuhkan, bahkan saya di kantor saya ada kitab apokripa yang dipakai oleh umat Katolik. Jangan katakan sesat, saudara ya. Cuma tidak memenuhi standar kanonisasi. Nah saudara, pertanyaannya saudara, kenapa ada jeda? Saudara? Karena ada masa Tuhan sudah, perhatikan ya, perhatikan. Tuhan juga bisa ngambek. Saudara. Tuhan punya perasaan. Mengapa Paulus berkata pada jemaat dalam jemaat Efesus, jangan mendukakan Roh Kudus. Jadi Allah bisa berduka cita. Dalam penghujung PL Maliaki, Allah berbicara keras di mana imam, umat-umat sudah tidak setia dalam keluarga, dalam ibadah mereka. Sehingga Allah, maaf sebel. Sehingga Allah tidak mengutus nabi-nabinya, Allah diam. Mengapa Alkitab kita antara Maliaki dan Matius ada lembaran putih? Itu bukan berarti sekedar ada, itu memiliki makna yang sangat dalam. Ya, karena apa? Karena Tuhan tidak mengutus nabinya. Ingat, nabi sebagai pengantara Allah menyampaikan apa yang Allah inginkan untuk disampaikan pada umatnya. Sekarang tidak ada pesan. Tiba-tiba muncul setelah Yohanes Pembaptis, anak dari Nabi Zakaria, Ibu Elisabeth, saudaraku, muncullah sebagai pelopor membuka jalan. Dan saat itulah kita tahu Yesus lahir. Yusuf yang sedang bertunangan, ya, dia dengar kabar kalau calon tunangannya hamil. Saudaraku, dia ambil keputusan karena dia sangat mencintai tunangannya. Dan dia ingin menceraikan diam-diam. Malaikat Gabriel datang, jangan kau ceraikan. Ya, Allah jelaskan bla-bla lewat malaikat Gabriel. Lalu namanya dia Yesus dan Immanuel. Emmanuel itu artinya Allah beserta dengan kita. Jadi makna ehye, ya, ego, emi, hoon.
memiliki kesamaan dengan Immanuel. Allah berserta dengan kita. Wahyu 2 ayat 8 mengatakan dia adalah Allah yang awal dan yang akhir. Alfa Omega. Gereja ini ngambil nama itu, sinode kami GBT. Tapi kita pakai Kristus Alfa Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Kenapa yang awal yang akhir? Karena dia tidak dibatasi oleh waktu. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 pada mulanya. Bukan berarti ada awalnya, egoemi. Itu menjelaskan tentang pra-eksistensi. Sebelum semua ada, dia sudah ada, yang awal. Dan dia yang akhir. Nah saudara yang saya kasih, kembali ke Keluaran pasal 3. Saya bacakan ayat 12. Tolong tampilkan ayatnya. Keluaran 3 ayat 12 sesuatu pernyataan yang menarik untuk kita pikirkan dan renungkan. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Lalu firman Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Ada ungkapan, bukankah aku menyertai engkau. Jadi Allah memanggil Musa. Musa diberitahu oleh Allah, bukankah aku akan menyertai engkau. Tapi Musa menolak panggilan itu. Saya katakan tadi, bayang-bayang masa lalu begitu kuat. Dia pernah ditolak oleh bangsanya sendiri dan dia menjadi buronan dari Raja Fir'aun. Walaupun sudah ada pergantian kepemimpinan, tetap tercatat sebagai musuh. Tapi Tuhan berkata, bukankah aku menyertai engkau Musa? Apa menjadi pesan di sini? Tuhan ingin supaya Musa tidak fokus kepada masa lalunya. Tuhan ingin Musa jangan lagi melihat aspek pengalaman masa lalu yang tidak bagus yang membuat dia lari ke Midian. Sekarang aku yang adalah aku. Sesungguhnya aku adalah yang ada dan hadir terus menerus menyertai kamu Musa. Artinya apa? Musa diminta fokuslah kepada aku yang mengutus kamu. Jadi Musa jangan lagi melihat dirinya, jangan lagi melihat keterbatasannya, melihat kekurangannya. Ini masalah kita jujur. Seringkali kenapa kita sulit memberikan terbaik kepada Tuhan. Ada suara-suara yang begitu kuat ingin memanggil kita untuk melayani Tuhan. Tapi kita tidak mampu karena kita melihat diri kita. Dengarkan, Tuhan tidak melihat kemampuanmu. Tuhan tidak melihat kehebatanmu. Jujur, kalau lihat diri saya, jujur aja, saya nggak bisa apa-apa. Saya pintar pegang gitar, pintar pegang keyboard, pintar pegang drum, tapi saya tidak bisa memainkannya. Di awal perintisan cukup berat bagi saya. Untung saya punya anak-anak rohani yang membantu saya mengiring, masih gereja, masih di rumah-rumah persekutuan. Terus di gereja dikirimlah pemusik-pemusik yang bisa membantu saya. Tapi rupanya memang kekurangan saya diisi oleh yang lain. Di sini ada hamba Tuhan, Kak Intan, yang bisa mengisi kekurangan saya dengan timnya. Jadi kadang-kadang kita mempertanyakan. Jujur saya sudah tidak bisa melayani sekolah minggu. Ada Pak Didit. Sampai teman-teman alumni berkata, dia adalah orang setia. Bapaknya guru sekolah minggu. Dari dulu sampai sekarang dia belum menikah, masih kuliah. Jadi guru sampai sekarang punya anak 2. Tetap jadi guru. Jadi kekurangan-kekurangan itu ditutupi. Tapi seringkali kita beralasan, aku enggak bisa. Tuhan katakan, aku tidak melihat kehebatanmu. Aku melihat kesediaanmu. Aku melihat penyerahan dirimu. Maukah engkau dipakai menjadi alatmu? Jadi Allah ingin mengalihkan perhatian Musa kepada Tuhan. Sehingga Musa terbuka pikirannya. Karena Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa. Aku adalah aku. Ehye, Ezer, Ehye. Tuhan adalah Allah yang kekal. Tuhan adalah yang tidak pernah berubah. Baik kemarin, sekarang,
maupun selama-lamanya selalu ada, hadir dalam hidup saudara dan saya. Ibrani 13 ayat ke-8, ya, Yesus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lama. Allah kita bukan Allah yang bisa berubah. Maleakhi 3 ayat 6 menjelaskan tentang hakikat keberadaan Allah yang tidak pernah berubah. Jadi kita belajar memahami di sini. Musa disadarkan bahwa Allah kita tidak pernah berubah. Karena itu mari kita belajar pesan apa yang bisa kita tangkap. Terus terang, kalau kita melihat kondisi yang ada saat ini, seringkali kita bingung ya. Berapa hari yang lalu kita dengar Rusia meledakkan beberapa pipa gas yang di bawah laut. Pada pipa yang dia buat, pipa gas yang dikirim ke Eropa. Dia ingin mengadakan semacam kesulitan-kesulitan terjadi akibat itu. Mulai harga-harga mulai melonjak lagi, situasi dunia yang tidak pasti bahkan berani mengancam dengan segala macam. Ketakutan-ketakutan itu, bahkan imbas misalnya contoh BBM. Mulai demo di mana-mana. Pada kenyataan memang ini akibat ya ekonomi global dapat dirasakan kesulitan oleh setiap kita. Demo, harusnya enggak usah demo kan. Kalau kita pakai otak, kita sadar ini resiko yang ada. Maaf saku ya, kadang-kadang orang demo enggak pakai otak. Pada BBM itu apa? Berdoa, berserah, mengalami Tuhan. Sehingga BBM banyak berkat mengalir. Mari kita belajar hari ini. Kalau kita sadar bahwa Tuhan itu selalu ada, selalu hadir, dan tidak pernah meninggalkan kita, dia tidak pernah berubah. Meskipun hari ini Tuhan belum menjawab doa saudara. Belajar tetap andalkan Tuhan. Seorang tokoh yang saya kagumi, ya, Robert Schuller. Robert Schuller adalah rasul doa. Dia punya pengalaman banyak tentang doa. Dia memimpin, dia bikin namanya panti asuhan. Dan bukan 100, 200, ribuan. Bikin berapa tempat, satu hari. Ketika mau makan pagi, piring sudah disiapkan semua, sendok sudah semua. Ya. Lalu apa? Diajak berdoa. Anak-anak pada bingung. Apa yang mau dimakan? Robert Schuller kata, mari kita berdoa. Apa yang terjadi? Ada pabrik roti yang sedang bermasalah, lupa cerita bagaimana. Roti itu satu mobil box begitu dikirim. Kemudian susu, karena ada masalah kemacetan, ada kecelakaan atau apa, susu itu kalau diteruskan ke tujuan pasti rusak, dikirim. Jadi jawaban selalu ada. Tapi ada satu hal, dia rasul doa, tapi dia punya pengalaman yang tidak enak. Dia doakan terus untuk temannya. 1 tahun, 2 tahun tidak ada jawaban, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tidak ada jawaban. 38 tahun kemudian, saudara, ketika Robert Schuller meninggal, seorang bapak di peti jasad Robert Schuller mengatakan apa? Hari ini saya mengatakan, saya terima Yesus sebagai Tuhan, juru selamat pribadi saya. Saya tahu Pastor Robert Schuller mendoakan saya setiap tahun, 38 tahun. Hari ini saya percaya kepada dia. Luar biasa kan? Jadi kadang-kadang kita patah semangat ketika doa kita tidak dijawab. Mari hari ini kita belajar. Tuhan selalu ada dan hadir, aktif dalam hidup saudara dan saya. Nah, kalau saudara punya keyakinan ini, jangan berhenti untuk berharap. Mungkin hari ini engkau merasa hopeless, tidak ada harapan. Mari kita belajar, kalau kita punya keyakinan Allah kita adalah Allah yang selalu ada dan hadir. Biarlah kita hopeful, penuh dengan pengharapan. Saudaraku, siang hari ini kita akan belajar. Dia selalu ada dan hadir. Taruhlah keyakinan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita belajar, apapun masalah kita percayakan kepada Tuhan. Saudara, saya ingin membuka paradigma kita sedikit ya. Ingat, keyakinan
mengalahkan pengetahuan. Sekali lagi, keyakinan masalah hati kita mengalahkan pengetahuan. Luar biasa kan? Keyakinan mengalahkan pengetahuan. Nah, keyakinan kita apa dalam hal ini? Keyakinan kita bahwa Allah sesungguhnya Dia yang selalu hadir, ada, hidup di tengah-tengah kita. Jadi kalau belum dijawab, belum ditolong segala seruan kita, sabar. Poin kedua akan menolong kita memahami. Allah yang selalu hadir bertindak pada waktunya. Waktu kita bukan waktunya Tuhan. Nah, saudara, penderitaan dan penganiayaan bangsa Israel kurang lebih 400 tahun. Tidak usah dibaca ayat ini. Dalam Kejadian 15 ayat 13. Belum ada bangsa Israel. Allah berbicara kepada Abraham. Aneh itu. Bahwa dari keturunan Abraham akan lahirkan sebuah bangsa, yaitu bangsa pilihan Allah Israel. Dan yang menarik dikatakan jauh sebelum Israel ada, dikatakan mereka ada di negeri asing sebagai orang asing 400 tahun. Jauh sebelum itu. Lalu dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 6 Stefanus bercerita tentang bagaimana kondisi Israel dijajah selama 400 tahun di Mesir. Saudaraku, menarik. Hanya 2 pasal kitab Keluaran, pasal 1, pasal 2 berbicara tentang bagaimana kondisi Israel yang ditekan, dijajah, diperlakukan tidak baik. Tapi dijabarkan begitu panjang, dalam sejarah begitu panjang, dalam penantian. Kehadiran Allah tidak identik dengan kesegeraan tindakan Allah. Seringkali kita berpikir kalau Allah itu hadir, kalau Allah itu ada, yang alfa dan omega tidak pernah berubah, ada bersama dengan kita. Kita doa langsung dijawab. Seperti mie instan. Enggak. Kalau Allah hadir, bukan berarti Allah itu segera bertindak. Saudara. Dan juga, bukan juga berarti kalau tidak ada mujizat, tidak dijawab, bukan berarti Allah tidak hadir. Tolong dipahami ini. Jadi kehadiran Allah tidak identik dengan kesegeraan dia bertindak. Tapi dengan dia tidak bertindak bukan berarti dia tidak hadir. Karena dia selalu hadir. Dan dia bertindak pada waktunya. Mari kita lihat Keluaran 22 pasal 2 ayat 24 sampai 25. Ya, ini sebelumnya saya akan bacakan, tapi ada 4 kata kerja dari ayat ini yang dapat kita lihat, itu mendengar, syama, mengingat, sagar, melihat, ra'a, dan memperhatikan, yada. Tolong ditampilkan dulu PPT-nya dulu. Ayatnya sudah ada. Terima kasih. Ya, jadi ada 4 kata kerja dalam ayat ini, mendengar, syama, mengingat, sagar, melihat, ra'a, dan memperhatikan, yada. Yada ini juga bicara tentang keintiman, kedekatan. Nah, saudara yang saya kasih, kita baca sama-sama ayat 24-25. 2, 3. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Menarik, saya katakan tadi ada 4 kata kerja di sini. Ya, mengingat, apalagi? Melihat, memperhatikan, apalagi? Halo? Mendengar. Mendengar, mengingat, melihat, memperhatikan. Nah, saudara, kata mengingat di sini bukan berarti hanya secara pemikiran. Artinya tadinya Tuhan itu lupa. Sekarang baru ingat. Tapi kata mengingat di sini aku mencakup tindakan. Jadi bukan seperti saya lupa baru saya ingat sekarang. Karena ada banyak orang berdoa. Banyak orang berdoa, banyak yang berseru baru saya ingat. Enggak. Bukan begitu ya. Tolong dipahami, karena dia selalu ada, selalu hadir.
Dia melihat. Nah, pertanyaan kenapa kok kalau dia lihat selalu ada, kenapa enggak menolong? Dan seringkali kita juga seperti itu kan, kita protes. Jadi kata mengingat di sini bukan berarti Allah baru mendengar, seolah-olah sebelumnya Allah tidak pernah tahu. Allah kita bukan Allah yang tidak mau tahu juga. Allah yang omniscient dan omnipresent. Dia Allah yang maha tahu dan maha hadir. Galatia 4 ayat 4, tidak usah bacakan. Ada perasa yang mengatakan setelah genap waktunya. Ini bicara tentang waktu. Jadi Allah bekerja dengan perhitungan waktu yang tepat. Tidak terlalu cepat, tidak terlambat. Pada waktu yang tepat. Dia tidak pernah terlambat, tapi juga tidak pernah terlalu cepat. Karena prinsipnya apa? Dia hadir, dia ada, dan dia tahu kapan dia harus bertindak. Mari kita belajar ya, beri kesabaran kepada kita untuk kita tetap sabar menunggu. Dan jujur memang seringkali itulah kesulitan kita. Ya. Sepertinya kita nggak percaya Tuhan itu ada. Seperti Musa tadi. Ya, bukankah aku menyertai engkau Musa? Supaya Musa melihat Tuhan yang hadir. So, mari kita belajar hari ini. Jadi saudara, Tuhan dapat diandalkan. Karena apa? Karena dia senantiasa hadir dalam hidup kita. Dalam Ibrani 13 ayat 5-6. Jangan engkau jadi hamba uang. Ya, jangan sampai uang menjadi tuan. Karena Tuhan berjanji, aku adalah penolongmu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau meninggalkan engkau. Kalau kita tahu Tuhan selalu hadir, marilah dekatkan diri kita dengan Tuhan. Maka Tuhan akan dekapkan kita dalam kasih sayangnya. Dia tetap cinta kepada saudara dan saya. Setialah bangun relasi dengan Tuhan. Dan dia akan menolong kita tepat pada waktunya. Dan ini membutuhkan kesabaran. Ya, mari saku tidak ada perkara yang mustahil. Dia hadir dan menolong kita tepat pada waktu. Sekarang pertanyaannya, saudara, apa yang menjadi kendala diri Anda menerima panggilan Tuhan? Kalau hari ini Tuhan memanggil engkau untuk menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, apa kendala? Kalau Tuhan memanggil engkau menjadi alatnya, apa kendala? Apakah kegagalan masa lalu yang mengganggu Anda? Masa lalumu yang selalu menggelitik Anda? Pengalaman ditolak yang mungkin yang memalukan? Membuat Anda tidak bisa berani ngambil keputusan? Ingat, Tuhan tidak menuntut catatan masa lalu Anda. Ya. Yang dia minta adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan kedaulatan Allah. Allah berdaulat penuh atas hidup Anda dan saya. Jangan batasi Allah dengan cara berpikirmu. Jangan mencoba memasukkan Allah dalam kotak-kotak pikiranmu. Belajar tunduk kepada otoritas Allah. Sehingga yang terbaik bisa kita berikan kepada Allah. Mari kita tundukkan diri kita.